Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati semuanya saja yang bisa hadir, saya selalu mengatakan semuanya saja. Artinya apa? Semua Anda maksudnya? Bukan. Semua itu termasuk yang tidak tampak. Kalau saya mengatakan adik-adik sekalian yang saya hormati, kan jelas kabeh toh. Dan semua saja yang bisa hadir pada kesempatan ini. Karena yang tidak tampak itu jauh lebih banyak dari yang tampak. Gitu. Dan pada malam hari ini dihadiri oleh 3 makhluk. Jadi ada 4. Yang pertama manusia. Manusia yang mana? Manusia tuh. Yang kedua malaikat. Malaikat kalau ada pengajian, ada majelis ilmu, itu malaikat berebut untuk datang. Tuh. Yang ketiga adalah jin. Jin yang Islam. Kalau seandainya jin itu bisa kelihatan, panjenengan mesti pating jelerit ra karu-karuan, bubar semuanya. Karena jin itu makhluk yang tidak mempunyai tata krama sebagaimana manusia. Ada jin yang ngrungokke karo deprok di kepala kamu, di HP ini, ada yang di mana-mana, mungkin ada yang gondelan telinga saya dan lain sebagainya. Dan itu tidak perlu ditakuti karena memang begitu. Ya, jin itu paling takut dengan manusia. Manusia yang pemberani. Yang berani, maksudnya bukan pemberani, beda ya. Berani dengan pemberani beda ya. Beda enggak? Ya, kok ngono lah kira-kira. Kemudian yang keempat adalah setan. Hadirnya setan di sini adalah untuk menghancur luluhkan perhatian Anda semuanya. Makanya ada orang yang menuntut ilmu, tetapi ilmu itu tidak ikhlas karena Allah, nantinya ilmu itu justru menjerumuskan. Jadi setan itu mempunyai godaan dengan 3 jenis godaan. Godaan yang pertama adalah jangka pendek. Jangka pendek itu lenggo dodong pas agi nglakoni. Kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Gitu. Yeah. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu dan ilmunya itu malah menjadi malapetaka, itu adalah hasil rekayasa setan secara jangka panjang. Kalau jangka menengahnya, ya orang mendapatkan ilmu tetapi tidak mendapatkan manfaat. Makanya sekali lagi, urusan kegiatan manusia sangat ditentukan oleh
bagaimana seseorang memanage hatinya. Itu. Kalau sudah urusan hati, maka segalanya terjawab. Baik, mari kita buka dulu kajian perdana. Perdana ya. Kemarin saya mau malam Senin kemarin mau ngisi gagal karena ada sesuatu yang saya tidak bisa tinggalkan. Ya, sekarang mari kita buka bersama. Monggo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, kalau yang bawa Al-Quran saya lupa pesen, dibuka surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa ayat 142. Kalau anak putra sih bisa ngambil ya. Nah, anak putri yang ada nggak? Anak putri nggak bawa Quran? Nggak ada ya, semuanya bawa. Dicari ayat 142. Ayat mi'ah isna wa arba'in. Wa arba'un. 142. Kalau bahasa Arab itu mengeja angka tidak seperti itu. Kalau kita kan 142. Tapi kalau bahasa Arab 102:40. 102:40. Mi'ah isna wa arba'un. Ini. Ada potongan kecil disebut yang kedua. Berarti tahun 1999. Tahun 1999. Ngejanya gimana? Sanah tahun alfun 1000 kan? Watis umiatin tis'a wa tis'un. itu tapi itu jangan, nggak sulit kok, itu lama-lama refleks kok. 1990 sanata alfin tis'au mi'atin 900 tis'a 9 wa tis'auna dan 90 tahun 1999. Kalau sekarang sanah mi'atain isna wa ishrun. Tahun 2020. Jadi kan kalau bahasa Inggris kan tahun 2022. Kalau di bahasa Arab tahun 2020. Di SMP sampai pelajaran ini enggak? Angka belum ya? Angel. Kualik soalnya. Kualik. Kalau yang untuk mu'annas itu tanpa tak marbutoh. Tapi yang untuk mudzakkar pakai tak marbutoh. Salah satun 3 untuk mudzakkar. Ning nek salasun 3 untuk mu'annas. Itu bedanya di situ. Nah, nggak usah dirembuk. Nanti angel temen ya nah gue. Orang apa-apa wis angel. Orang itu kalau ngapa-ngapa wis angel itu berarti calon orang mudeng soalnya. Diterangke. Loh, Pak Sahlan, Ustaz Sahlan masih ngajar nggak? Terus bahasa Arab siapa yang ngisi? Kamu Adena lebih pintar. Ya.
Saya kalau ngisi materi bahasa Arab nggak telaten saya, nggak telaten. Karena mungkin hidungnya nggak mancung mungkin. Apa hubungannya? Kita lihat sekarang ayat 142. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di sisi ini ada kusala ini lam nahi itu nggak boleh berhenti. Ada tanda lam alif nggak? Ada, itu lam nahi, tidak boleh berhenti. Makanya kita membacanya dikompakan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kira-kira nafasnya nyambung nggak? Sampai nggak? Ya kita coba. Monggo bersama innal munafiqin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kita lanjut 143. Monggo 1 2 3. Mudzabzabina baina dzalik la ilaha illallah wa la ilaha illa wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kita ulang. Saya gak gombang. 1 2 3. Mudzabzabina baina dzalik la ilaha ulai wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ini ada la ilaha la yang pertama itu mad jaiz munfasil, tapi ha itu mad wajib muttasil, lai wajib muttasil, wala ilah mad jaiz munfasil. Ini kata ana sing mudeng lho. Mudeng gak sih Mbak, Mas? Sudah dapat pelajarannya kan ya? Sudah, tapi urung nyantel karena kalau kalau belum menjiwainya nggak belum refleks. Maksud saya mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil membacanya lebih panjang. Lebih panjang mad wajib atau mad jaiz? Jaiz atau wajib? Ming warna loro angel malahan. Mad jaiz atau wajib? Salah, lebih panjang mad wajib muttasil, itu lebih panjang. Kalau mad jaiz itu kan paling panjang 5 harokat. Nek mad wajib
itu paling panjang 6 harokat. Mat yang paling fleksibel bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Mat apa yo? Mat arid disukun. Kamu kok tahu sih? Padahal saya ngiling-ngiling suwi lo itu. Ya, ini saya dulu belajar ini tahun 73. Bisa jadi Bapak jenengan ono sing gurung lair. Tahun 73. Saya kelas 1 SMP kan kelas saya 72 saya kelas 1 SMP. 72. Jadi sekarang sudah berapa tahun? Akeh tahun. Aja angel teman yang ngitung. Nah, di situ saya belajar di pondok itu kelas 1. Berarti kelas 1 SMP itu mulai belajar diantaranya tajwid. Kalau di pondok modelnya kan apalan. Jadi apalan. Di kelas 1 saya pakai pelajaran tajwid bahasa Indonesia. Di kelas 2 pakai pelajaran tajwid pakai bahasa Arab. Nah, yang bahasa Arab ini guru saya dulu harus hafal. Gitu. Jadi sak buku itu kon ngapalno. Ya anak manut aja. Kenapa kok manut? Isi cilik-cilik kok manut. Gitu. Kembali lagi ke ayat kita. Ya. Yurauna innal munafiqin. Kita pelajari bersama-sama ya, kita baca ya. Inna sesungguhnya al munafiqina orang-orang munafik yukhadi'una mereka hendak menipu Allah wa huwa padahal dia khadi'uhum yang menipu mereka. Wa idza dan apabila qamu mereka mendirikan ila kepada as-salati salat qamu mereka mendirikan kusala malas yurauna mereka ingin dilihat annasa manusia wala dan tidak yadhkuruna mereka mengingat Allah illa kecuali qalilan sedikit. Ini ayat 142. Anak-anak, kenapa saya tampilkan ayat ini? Ayat ini sangat enak untuk kultum. Enak sekali untuk kultum, tapi harus dikuasai. Saya berlalu mengatakan dikuasai dulu bacaannya, membawa bacaan tidak apa-apa, tapi sudah dikuasai. Setengah hafal lah kira-kira. Kalau ini setengah hafal dan kemudian Anda harus memahami artinya kalau bisa sampai perkata. Inna sesungguhnya al munafiqina orang-orang munafik itu yukhadi'una mereka hendak menipu Allah wa huwa dan Allah khadi'uhum dan Allah lah yang akan menipu mereka. Wa idza dan apabila qamu mereka berdiri ila sholati kepada salat qamu mereka berdiri kusala dengan malas yurauna mereka ingin dilihat annasa manusia
wala dan tidak yadhkuruna mereka mengingat Allah illa kecuali qalilan sedikit. Menguasai enggak saya? Kan menguasai enak. Tapi kalau jenengan masih rada endap-endep, kalau endap-endep njur ana salahe njur gitu, panik. Njur kayak tadi malam, tapi nggak boleh nanya siapa ya. Tadi malam saya silaturahim di sebuah kampung. Nggak boleh tanya kampung mana. Sing memberikan sambutan itu Bapak RW. Saya nggak ngerti Pak RW kok grogi gitu. Ketika memberikan sambutan, Pak RW sampai pada dia terjebak dengan ungkapan sendiri yang dia sulit meneruskan. Dia mengatakan gini, kita sebagai manusia, maka kita adalah makhluk yang, jadi kita, karena kita manusia, maka kita harus jadi muter-muter bulat di situ. Sampai kira, waduh, gawat ini, wadah meneng sih dulu. Kemudian ini, kira ada yang nyeletuk, dasar pemuda kan kendal banget. Grogi ya Pak, ulah saya pet-petan itu malah sepol. Itu segitu orang tua bisa terjebak dalam ungkapan sendiri, sehingga karena dia grogi, dia sudah mulai salah, kemudian dia mengeluarkan mau membuat satu statement, tetapi statementnya meragukan, dia sendiri nggak yakin, kemudian muter-muter. Nah, biasanya orang-orang yang semacam ini kalau menyampaikan kajian seringkali sampai si pendengar itu sampai bingung, iki karepe apa ta wong gitu. Kan mau muter-muter bulet wae nang kono gitu. Ini banyak sering terjadi, dan bahkan bukan orang yang latihan, orang yang sudah sering memberikan pengajian pun bisa kacau yang semacam itu. Gitu. Ini urusan juga kaitannya dengan jam terbang. Ini ya kaitannya dengan jam terbang. Makanya dengan banyak latihan terus. Seneng kalau satu saat dengan dekultumnya langsung. Paling salah kok. Loh, yang orang namanya latihan itu paling seneng dah pokoknya. Paling salah, paling diguyu wong. Siapa orang pintar? Orang pintar ialah orang pintar selalu bekasnya wong bodoh. Enggak? Iya. Wong bener itu bekasnya wong salah. Gitu, nggih. Wong tua itu bekasnya wong nom mesti, tapi wong nom urung mesti wong nom urung mesti tua. Ya dengan makanya saya dulu mana-mana kan wong nom iki kudu ngurmati wong tua. Kenapa? Ya karena wong tua itu sudah pernah nom, jenengan kan belum pernah tua gitu, nyembayangke nenek tua ngeben kaya ngopo. Iya. Gitu. Saya membayangkan di sini Mbah Rehana gitu. Mbah Rehana gitu. Oke, baik, sekarang kita masuk ke syarah. Penjelasan. Innal munafiqin, orang munafik. Orang munafik itu nanti kapan-kapan akan saya jelaskan secara rinci jenis-jenis munafiknya. Saya akan sekarang malam ini akan masuk di dalam penjelasan real ayat ini saja. Realnya ayat ini saja. Orang-orang munafik adalah orang yang suka ngapusi Gusti Allah, berusaha menipu Allah.
dia berbuat sesuatu yang sepertinya untuk Allah ning jane ora. Itu munafik. Banyak nggak orang yang melakukan hal ini? Banyak banget. Banyak. Orang melakukan perbuatan baik yang sifat perbuatan itu adalah ibadah. Sifat perbuatan itu adalah taat kepada Allah dan Rasul, tetapi dia tidak mempunyai tujuan mengharap apapun dari Allah dan Rasulullah. Itu orang munafik. Siapa mereka orang munafik? Maka Allah mengatakan di ayat berikutnya ini, yura'unan nas. Orang itu ukuran melakukan perbuatan baik bukan karena Allah, tetapi karena ukurannya adalah manusia yang lain. Nah, siapa orang munafik yang ini yang sering melakukan hal ini adalah orang-orang yang belum menjadikan Allah satu-satunya motivator. Allah itu satu-satunya motivator. Artinya Allah itu satu-satunya yang menyebabkan kita berbuat apa, itu harus Allah. Makanya Rasul kan mengatakan innamal a'mal, terus innamal a'mal binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu sangat tergantung dari motivasinya. Niat itu artinya motivasi. Penyebab mengapa saya melakukan ini. Maka semua perbuatan tergantung dari tujuan motivasinya mengapa berbuat. Nah, nanti Allah akan memberi atau tidak tergantung dia niatnya karena Allah apa tidak. Kalau niatnya tidak karena Allah, maka tidak ada reaksi dari Allah. Allah tidak memberi apa-apa. Karena nggak ada connect kepada Allah. Kan? Nggak ada apa? Nggak ada sinyal kepada Allah. Saya sedekah. Kenapa? Nyong melas karo wong gue. Ada nggak hubungannya dengan Allah? Tidak. Maka Allah tidak memberikan apapun pada orang tersebut. Mbak, kenapa jenengan kok taat banget karo ibu nih? Nanti ada jawabannya warna-warna ini. Ya, dilalah jawabannya ditulis. Ini berlima, berenam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis. Kenapa panjenengan tidak berani membantah ibu? Mbak Julian nulis. Iya, saya tidak berani membantah ibu. Saya pernah membantah ibu ngamuk. Misalnya saya dikeplak. Terus Mbak siapa? Etik ya? Mbak Etik jawab. Iya, saya tidak membantah ibu, soalnya saya khawatir kalah dengan adik saya. Wong adik saya selalu taat sama ibu. Terus Mbak Belva ya, ini saya karo ngapal kisahnya ini. Mbak Belva jawab, ya saya akan selalu taat kepada ibu. Soalnya saya pernah membantah ibu dan saya minta duit nggak dikasih. Ya. Terus Mbak siapa? Leli. Saya selalu taat kepada ibu. Sebab saya kasihan pada ibu. Ibu di rumah sibuk sekali sehingga saya kalau disuruh kok nggak melaksanakan saya nggak tega. Kemudian Mbak siapa? Rani, Mbak Rani. Dengan anak ini mau loro-loro. Gitu. Mbak Rani menjawab beda lagi. Saya akan selalu taat pada ibu. Karena
semua keluarga besar saya kalau dengan ibu selalu taat, maka saya nggak mau ketinggalan. Kemudian Mbak Nilam, saya mentaati ibu. Saya mengakui berat memang taat pada ibu, tapi saya takut kepada Allah dan saya akan selalu taat dan patuh dengan perintah Allah. Dari 6 jawaban ini yang dapat pahala yang mana? Hanya Mbak Nilam. Padahal jawaban itu maher-maher malu, itu yang 5. Gitu. Nah, itulah yang dinamakan namal a'mal binniyah. Monggo jenengan kembangkan ke seluruh aspek. Termasuk skala besarnya jenengan berada di panti asuhan ini niatnya apa. Nanti akan ketemu semuanya ibadah. Gitu. Dan semuanya jadinya enteng. Karena tidak ada sesuatu yang dikerjakan kecuali pasti banyak tantangan. Gitu. Apalagi kalau ditambah dengan ilmu yang lain. Saya kalau ngaji harus perhatian. Saya harus sangat perhatian. Kenapa? Di samping kanan kiri saya ada malaikat yang sedang mencatat dan menyaksikan saya. Saya ingin dapat berkahnya Allah. Saya harus sangat perhatian. Kenapa? Karena saya tahu di samping kanan kiri saya ada setan yang terus menggoda saya. Supaya saya liar-liar. Nek saya manut berarti saya kaya setan. Kan gitu. Makanya saya tidak pernah mau ini. Kalau saya terus terang aja, wong jin aja seneng ngaji, masuk saya nggak seneng ngaji dan lain sebagainya. Nah, motivasi tambahan yang menyebabkan kita lebih selalu berbuat yang semangat. Kenapa kita mesti semacam itu? Kalau tidak semacam itu, nanti kita terjebak di dalam nifak. Kepalsuan. Nifak secara umum diartikan kepalsuan. Jadi orang yang munafik adalah orang palsu. Rupane kaya ngono ning jerone beda. Nah, kepalsuan itu seringkali digambarkan buah apa ya? Buah munafik itu buah apa? Dondong. Mulus alus dibuka pating ceruat itu kan, iya, gitu kan, buka pating ceruat gitu. Ya. Tapi kalau yang kebalikan dari itu ndak ada. Duren, nggak semua orang senang soalnya, ya nggak semua orang senang. Saya pun sering kapusan duren kok. Duren mulus api, kemudian dibuka, waduh. Degel, iya, degel mateng ning atos, aneh banget itu nih, kok bisa kayak gini gitu. Karena kejadian, ada lagi yang kita mulus banget dibuka, jerone bosok kabeh, ada, gitu. Ada sing ketoke elek banget nih, ketoke elek tuh dene, bahasa dibuka bosok. Oh sing mulus sapi wae. Masa kok gitu. Kalau Mbak jenengan di kampung jenengan ada yang apa namanya? Kampung duren enggak? Yang di kampungnya banyak pohon duren. Mana kepil? Nah, oh kepil kamu. Sok panen duren enggak, Mas? Ya? Jarang? Oh iya. Arani harap jawab. Iya Pak, di tempat saya banyak duren Pak. Kamu kok nggak panen? Oh milik tetangga ya Pak. Iya. Kan tidak semua orang di daerah duren punya pohon duren kan? Iya, itu tidak semua gitu. Saya di Sepuran ada berapa duren itu ya? Masih mulai kembang. Itu kembang, tapi kalau kembang itu belum tentu jadi ya. Itu kadang-kadang kembang akan itu rontok kabeh. Ya, ngomong rontok semuanya. Nggak usah ngerembuk duren, oke? Kembali lagi. Siapa orang munafik? Orang munafik adalah orang yang menipu Allah. Dia tampil apik banget ning atine ora. Gitu.
Orang munafik itu orang yang luarnya halus, grapyak, nyenengno ning atine merengkok. Ada orang yang mengatakan apik ngarepe ning nangguri nyokot. Bahasanya semacam itu. Ya, ini orang munafik. Mentalnya adalah mental munafik. Kalau di dalam ayat ini Allah membahaskan untuk kita, yaitu idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau mendirikan sholat itu melakukan legeman. Ini hati-hati loh jenengan ono enggak? Wan panjenengan ono sing mentalnya mental munafik. Sholat yo tepat waktu. Tapi dong pas melaksanakan Allah. Ora maca ngalamun Allah. Itu. Pernah melakukan, Mas? Pernah. Munafik itu. Nggak apa-apa. Nggih, segala kesalahan menjadi sangat baik kalau diperbaiki. Mbak pun juga gitu kan ya. Gitu. Pernah siapa yang kemarin waktu tarawih meh kejelungup? Jangan dong gitu. Ya. Kalau anak putra nggak ada ya yang masih jelungup ya. Tapi ada yang doblong ini, anggar-anggar pas dengan pengajian kayak gini. Iya. Gitu. Anak putra dan putri kita meh podo wae kok. Yang kroso diperbaiki, itu aja. Kenapa Allah mengatakan qamu ilas shalah? Yang ditampilkan di dalam ayat ini adalah tentang sholat. Jawabannya mudah, karena sholat itu perbuatan terbaik yang dilakukan terbanyak itu sholat. Bahkan semua perbuatan baik itu adalah sholat. Itu. Perbuatan baik itu adalah semuanya yang kepada Allah namanya sholat. Makanya jangan sampai kita tidak menjaga hati kita. Nah, di sini kelihatan oleh Allah, yurauna. Mereka itu hanya ingin dilihat. Jadi melakukan perbuatan baik itu ukurannya bukan bagaimana kita dengan Allah, tetapi karena ukurannya manusia. Nek dong pas rame-rame bareng-bareng apik, ning nek dhewean dadine elek. Itu orang munafik. Nek dong pas sholat rame-rame apik rukuk sujute, tapi mengko nek dong pas sholat ora nono kancane sholate cepet banget. Gitu. Ini berbeda. Kok beda? Iya, nek akeh wong sholatnya karena manusia banyak. Tetapi kalau tidak ada orang, sholatnya bukan untuk siapa-siapa. Gitu. Bukan untuk siapa-siapa. Makanya berbeda. Beda dengan orang yang ikhlas. Sholat sendirian, apik. Banyak bersama-sama juga, apik. Ketika sholat sendirian berzikir bagus, ketika sendirian juga berzikir yang bagus. Kalau munafik, kalau bersama dengan orang banyak zikirnya suwi, ning nek dewean ora zikiran. Gitu. Itu khasnya orang munafik, kata Allah dalam ayat ini. Makanya Allah mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Sangat sedikit.
Apalagi kalau yang ditampilkan adalah hal-hal yang dohir dan dohir batin. Ada orang sholat begini nih. Nek pas ngimami le maca las-lasan. Itu karena apa? Karena dilihat didengar orang. Tetapi kalau pas maca sir yang tidak dikeraskan, le maca cepet banget. Hati-hati loh ini, contohnya ini. Kalau pas maca Fatihah diimami, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Las-lasan kan? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nek tidak dikeraskan, artinya wong liya ora krungu. Tadi kan wong liya krungu. Nek dhewean, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Dolim. Yo, sekarang lihat, ada nggak jenengan melakukan hal itu? Kalau iya munafik, tapi nggak apa-apa, wong menggarek didandani. Gitu persoalannya. Demikian pula seluruh aspek kehidupan dan kegiatan kita semuanya. Nah, orang munafik itu kata Allah di dalam ayat berikutnya, belum saya tafsirkan hari ini, mudzabdzabina baina dzalik, mereka itu ndab-ndab. Mudzabdzabin itu artinya ndab-ndab. Ragu-ragu, mamang, ngambang. Mudzabdzabina baina dzalik. Tidak ke sana, tidak yakin dan lain sebagainya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kepada Allah ora, ning nek dunake ora kok kaya ho'o, itulah keadaan orang munafik. Saya kira ini dulu karena baru pertama, nggak usah kesuwen. Mari kita tutup dan baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.